Halo teman-teman, di kesempatan ini kita akan sharing kembali terkait dengan QGIS. Dan topik kita kali ini adalah bagaimana kita membuat peta sebaran banjir atau flood extent dengan menggunakan raster DEM ya, atau Digital Elevation Map. Pakai itu saja dan skenario ketinggian muka air yang kita inginkan. Nah, asumsi yang kita gunakan saat ini adalah kita punya sebuah peta DEM, Digital Elevation Map. Di sini saya menggunakan kasus peta DEM untuk kota Pontianak. Jadi di sini ada sungai, tengah-tengahnya ada sungai. Nah, kalau kita lihat, dicek itu nilainya, sehingga adalah negatif ya. Negatif artinya dia tergenang ya, di bawah 0. 0 itu batasnya, di atas 0 ada daerah kering, dan minus adalah daerah yang sudah tergenang sebelum banjir. Nah, yang kita inginkan adalah dalam skenario ini, jika muka air di sungai ini meluap atau naik, anggaplah 75 cm gitu ya, atau setengah meter, kira-kira daerah mana saja di sekitar sini yang bakal tergenang gara-gara air yang meluap tersebut. Nah, untuk melakukan itu, tentu pertama yang kita pastikan adalah karena kita ingin mensimulasikan genangan air akibat air yang meluap dari arah sungai, maka semua daerah yang nantinya tidak terhubung dengan sungai ini, baik secara langsung atau tidak langsung melalui channel-channel, maka kita abaikan daerah itu. Karena ketika kita nanti mensimulasikan muka air naik dengan menggunakan DM ini, akan ada daerah-daerah tertentu yang memang rendah akan ketutup air juga, padahal itu tidak terkoneksi dengan sungai atau menjadi kayak kolam-kolam begitu. Nah, untuk menghilangkan itu, maka teman-teman silakan cari di processing toolbox nih. Kalau seandainya processing toolboxnya belum ada, kayak gini kasusnya, maka silakan klik aja di atas ini ya, ada bagian processing toolbox. Cari di situ fill sink, artinya kita mau ngisi daerah cekungan ya, daerah cekungan kita isi, yang tidak terkoneksi dengan sungai kita isi gitu ya, kita tutup daerah itu ya. Nah, ini banyak metode untuk fill sink ya. Yang paling sederhana tentu yang ini ya, ini paling sederhana. Masukkan peta yang mau di fill sink ya, atau mau ditutup cekungan-cekungannya, berapa minimum slope yang diinginkan. Untuk mendefinisikan cekungan tersebut, tinggal running, nanti kita akan dapatkan peta baru yang sudah terisi ya, terisi cekungannya atau fill DEM. Cuman pada kesempatan ini saya tidak mensimulasikan ini karena ini sudah saya kerjakan sebelumnya untuk peta ini. Yang kedua, perlu waktu agak lama untuk running proses pengisi dari daerah cekungan tersebut. Itu tahap pre-processingnya ya. Nah, kalau itu sudah selesai, berarti kita siap untuk menggunakan peta ini untuk mensimulasikan banjir, sebaran banjir akibat muka air sungai yang naik. Oke, bagaimana kita mensimulasikannya? Kita asumsikan saatnya kita punya kasus muka air sungai naik 75 cm atau 0,75 meter. Bagaimana kita mengevaluasi daerah mana saja yang akan tenggelam? Maka kita gunakan di sini, klik di bagian raster, cari raster kalkulator, misalnya ya. Dan rumusnya sederhana saja, berikan kepada kita semua daerah yang nilainya kurang dari sama dengan ketinggian muka air yang kita skenariokan. Dalam hal ini kita gunakan 0,75. Berarti semua daerah yang di bawah 0,75, ya termasuk negatif tentunya, tolong tutup dengan air. Atau kalau bahasa petanya di sini, ini outputnya, karena menggunakan ekspresi logika ya, maka outputnya akan 2, ada 1 dan 0. 1 artinya daerah tersebut tergenang, 0 artinya daerah tersebut tetap kering. Nah, apakah daerah ini atau setiap pixel di dalam peta ini nilainya di bawah 0,75? Jika jawabannya adalah ya, maka akan keluar peta angka 1. Di pixel itu akan diberikan angka 1. Jika tidak, maka diberikan angka 0. 1 artinya tergenang, 0 artinya kering. Nah, ini udah, di sini udah beritahu bahwa ekspresinya valid ya, rumusnya valid. Oke, selanjutnya mau kita simpan di mana? Klik di sini ya, sekali lagi klik peta baru, peta sebaran banjir tersebut, klik di sini. Silakan simpan di mana saja, terserah di folder mana. Saya kasih nama seandainya banjir 75
75 cm. Namanya terserah ya. Oke. Ukuran mapnya, batas mapnya saya gunakan sesuaikan dengan input, ya samakan saja. Kemudian CRS-nya juga saya samakan. Saya gunakan CRS di sini menggunakan UTM supaya nanti pas perhitungan sebaran banjirnya, luasan sebaran banjirnya akan lebih mudah, ya. Sebenarnya pakai yang standar latitude long itu juga bisa ya, tapi saya sarankan gunakan UTM supaya nanti perhitungan lebih gampang, lebih bisa kita gunakan. Oke, kalau udah tinggal diokekan saja. Ya, ini rumusnya sederhana, ini skip saja. Ini angka 0,75 sesuai dengan skenario kita ya. Berapa senti kita ingin skenario muka air sungainya naik gitu. Oke. Nah, ini petanya sudah keluar. Putih artinya 1 ya, artinya tergenang. Hitam artinya 0, artinya tetap kering. Putih tergenang, 0 kering. Kalau teman-teman, ini matikan dulu peta lamanya. Kalau teman-teman pengen seandainya ini lebih gampang teridentifikasi sebagai banjir, ya tinggal diubah aja tampilannya ya, simbologinya. Kita gunakan single band pseudo color 0 dengan 1, gunakan klasifikasi ya, echo interval, buat 2 nilai saja. 0 itu artinya kering ya, putih sananya. Dan biru itu artinya tergenang. Oke. Okay. Nah, daerah putih daerah yang tetap kering, daerah biru daerah yang tergenang. Oke, tergenang oleh air. Nah, kalau ingin lihat lebih realistis lagi, boleh kita timpakan dengan peta OpenStreetMap. Ya, tinggal panggil OpenStreetMap. Tapi jangan lupa ini harus terkoneksi dengan internet. Bagaimana caranya? Silakan cek di video saya untuk menyertakan OpenStreetMap, peta OpenStreetMap di dalam QGIS kita. Panggil saja OpenStreetMap atau bisa peta Google, istilahnya ini banyak pilihan. Saya pakai OpenStreetMap yang paling gampang. Oke. Ini peta OpenStreetMap. Letakkan dia di bawah peta banjir kita. Banjir letakkan di atas, tukar posisi. Oke. Nah, tapi ini belum kelihatan ya, nimpaknya belum kelihatan, maka ininya kita atur lagi propertiesnya, tampilannya, simbologinya, kita kasih transparan, pilih ini, yang ini ya, transparan, untuk milih nilai yang mau kita buat dia transparan. Nah, ini saya peta yang nggak kebanjiran saya kasih transparan, tak, maka nilai pixel 0 sampai 0, 100% transparan. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat lebih gampang, lebih sederhana, daerah-daerah yang kebanjiran atau tergenang oleh air. Ya, sungai pasti ya tergenang air, dan daerah-daerah yang sekarang menjadi kebanjiran ya. Ketika muka air sungai naik 0,75 cm. Next, bagaimana kita ngitung seberapa luas daerah yang tergenang ini? Ya tentu terkait dengan terhitung juga sungainya ya. Kita bisa menggunakan tinggal cari di pojok kiri bawah situ, menggunakan raster unique, ini raster layer unique value report ya, klik aja itu raster layer unique value report. Nah, yang kita panggil adalah peta banjir yang 11 cm tadi ya, cuma satu band saja ya di situ. Nah, sekarang mau unique reportnya seluruhnya atau hanya opsional saja yang apa, nilai berdasarkan nilai pixelnya saja. Nah, saya pilih yang bawahnya sederhana ya. Simpan ini dalam bentuk paling gampang Excel ya. Saya simpan di desktop ya, misalnya namanya banjir 75 cm. Oke. Save saja di situ. Oke. Jadi di sini nanti kita akan lihat Excel-nya. Silakan. Oke, run. Sudah siap, run. Oke, tek sudah selesai. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, silakan dilihat. 0 tadi adalah daerah yang kering ya. 0 daerah yang kering. Daerah kering tersebut ternyata daerah kering tersebut, kalau kita ini buatkan saja.
Oke. Ya, ini dia. Sekitar ini gimana nih biar gampang lihatnya pakai koma. Ya, sekitar 90 juta meter persegi. Nah, kalau ini menjadi kilometer berarti bagi dengan 1 juta ya. Kalau kilometer persegi berarti ini nilainya dibagi dengan 1 juta. Oke, 90 kilometer persegi. Nah, 0 tadi adalah daerah kering. 90 km persegi masih kering. Yang kebanjiran totalnya adalah 28 km persegi yang kita lihat tadi di dalam peta ini. Peta yang tergenang tadi. Oke, itu saja tips sederhana bagaimana kita membuat peta sebaran banjir, sekaligus kita perlihatkan bagaimana kita menghitung luasan banjir akibat muka air sungai naik 0,75 cm. Demikian, jumpa lagi di share lainnya. Ciao.